Halo anak-anak, jumpa lagi dengan pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai integrasi dan reintegrasi bangsa. Bersama saya, Ibu Siti Wahyuningsih. Apakah sudah siap anak-anak? Apa sih yang dimaksud dengan integrasi sosial? Integrasi sosial adalah suatu proses penyatuan antara dua unsur atau lebih yang mengakibatkan terciptanya suatu keinginan yang berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, syarat berhasilnya integrasi sosial itu apa sih? Menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov, syarat berhasilnya integrasi sosial meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, telah dicapai konsensus bersama mengenai nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, nilai-nilai dan norma-norma dasar tersebut telah hidup dan berkembang cukup lama dan konsisten serta tidak berubah-ubah. Yang keempat, masing-masing individu dan kelompok sosial yang berbeda mau dan mampu mengendalikan diri dan menyesuaikan diri satu sama lain. Yang kelima, yaitu selalu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan untuk keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikutnya, apa sih faktor yang mendorong integrasi nasional? Ada beberapa hal yang mendorong terciptanya integrasi nasional. Yang pertama adalah faktor sedarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, yaitu rasa cinta tanah air bangsa Indonesia. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa persatuan. Kemudian, faktor apa saja sih yang menghambat integrasi sosial? Ada beberapa faktor yang menghambat terciptanya integrasi nasional. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas yang terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Kemudian, tahapan-tahapan apa saja dalam proses integrasi? Jadi, ada beberapa tahapan-tahapan dalam proses integrasi ya, Nana. Yang pertama adalah akomodasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga koordinasi, dan yang keempat adalah asimilasi. Berikutnya, reintegrasi. Apa sih yang dimaksud dengan reintegrasi? Reintegrasi yaitu suatu proses pembentukan nilai-nilai dan norma-norma baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Tujuan reintegrasi yaitu yang pertama adalah membangun kembali integrasi dengan nilai dan norma yang baru
yang lebih relevan dengan masyarakat sehingga akan tercipta keharmonisan dan keserasian di antara para anggota masyarakat yang bersifat multikultural. Berikutnya, dalam proses reintegrasi diperlukan cara-cara dalam mengatasi konflik. Di sini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah secara preventif dan yang kedua adalah secara represif. Untuk cara yang preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan multikultural, menetapkan kurikulum pendidikan, mengembangkan kesadaran sosial dan peranan individu, menyikapi perbedaan secara lebih terbuka, menanamkan semangat kebersamaan sebagai satu kesatuan yang multikultural. Kemudian, secara represif dapat dilihat atau dilakukan dengan cara yang pertama adalah meninggalkan sikap primordialisme, saling menghargai dan toleransi, mengembangkan nasionalisme, menyelesaikan konflik secara akomodatif, dan memantapkan supremasi hukum. Demikian anak-anak untuk materi kelas 11 terkait dengan integrasi dan reintegrasi bangsa. Terima kasih.